Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap makhluk hidup tidak akan bisa hidup sendiri karena adanya saling ketergantungan dengan makhluk hidup lain maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu dinamakan dengan ekosistem. Apa saja sih komponen pembentuk ekosistem? Kalian bisa lihat di layar bahwa komponen pembentuk ekosistem itu ada dua macam. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan untuk komponen abiotik adalah semua benda yang tidak hidup yang ada di dalam lingkungan. Contohnya bisa kalian lihat ada cahaya matahari, air, suhu, udara, tanah, iklim, dan sebagainya. Setelah kalian mengetahui beberapa komponen pembentuk ekosistem, yaitu ada komponen biotik maupun komponen abiotik, sekarang kalian harus tahu juga bahwa dalam komponen biotik itu memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama, dia berperan sebagai produsen atau dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup yang lain. Produsen di sini hanya diperankan oleh tumbuhan hijau karena dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Sedangkan peranan yang kedua itu adalah konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau biasa disebut dengan organisme heterotrof. Sedangkan peranan yang ketiga dalam komponen biotik adalah pengurai. Dia bertugas untuk membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya bisa kalian lihat ada cacing, semut, bakteri, dan jamur. Proses penguraian di sini sangat penting, walaupun makhluk hidupnya kecil, tetapi dia berfungsi untuk menjaga stabilitas ekosistem dengan mengurai zat-zat sisa menjadi unsur hara yang diserap oleh tanah. Sekarang kita masuk pada pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, pola interaksi yang pertama adalah kompetisi, yaitu merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies yang berbeda tetapi memiliki kepentingan yang sama. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, itu ada sapi dan kambing di padang rumput. Mereka spesiesnya berbeda tetapi memiliki kepentingan yang sama, yaitu sama-sama mencari rumput. Yang kedua adalah predasi atau interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya bisa kalian lihat ada ular memakan tikus. Terus pola interaksi yang ketiga adalah amensalisme, yaitu persaingan antara dua spesies yang sama. Contohnya singa jantan berkelahi dengan singa jantan yang lain untuk memperebutkan wilayah.
Pola interaksi yang keempat adalah simbiosis, yaitu merupakan pola interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Kalian pasti tahu bahwa simbiosis ada 3 macam, yaitu ada simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Untuk keterangan dari masing-masing simbiosis bisa kalian baca di layar. Sedangkan pola interaksi yang berikutnya adalah antibiosis, yaitu hubungan dua jenis makhluk hidup yang berbeda, tetapi salah satunya menghambat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Contohnya di situ adalah jamur Penicillium notatum menghasilkan penisilin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang hidup pada suatu tempat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di gambar bahwa misalkan ada jagung yang biasanya itu bisa penuh bijinya, tetapi di situ karena ada jamur Penicillium notatum sehingga hasilnya tidak maksimal. Oke anak-anak, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Kita masuk pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.